Halo, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bintarni Barasa, NPM 20051 1111010 Prodi PPKN. Sebelum saya memaparkan tentang pandemi COVID-19 ini, jangan lupa ya, like, subscribe YouTube saya ini. Dalam video ini, saya akan memaparkan dampak dan kebutuhan di masa pandemi bagi kalangan pelajar serta perekonomian masyarakat. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia ini tidaklah mudah. Dengan demikian, kita harus tetap mematuhi peraturan pemerintah dan protokol kesehatan serta menjaga kesehatan imun dan imun kita, karena menjaga kebersihan tubuh menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Protokol kesehatan yang harus kita patuhi yaitu yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu upaya yang harus kita patuhi dalam protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Mencuci tangan untuk maksimal yang harus dilakukan setiap hari, terutama saat sebelum memasak atau makan. Yang kedua, setelah menggunakan kamar mandi. Yang ketiga, setelah menutup hidung pada saat kita batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman lainnya, kita harus menggunakan sabun dan air yang bersih atau yang mengalir, dan bisa juga dengan pembersih tangan dengan alkohol. Adapun cara mencuci tangan yang dianjurkan yaitu dengan membasahi tangan dengan air bersih. Selanjutnya, tuangkan sabun dan usapkan ke seluruh bagian tangan termasuk sela-sela jari dan kuku. Tahap selanjutnya yaitu bilas dengan air bersih sampai tidak ada lagi sisa sabun. Dan tahap selanjutnya, jangan lupa keringkan tangan dengan lap, kain atau tisu. Dan manfaat yang dapat kita dapatkan dalam mencuci tangan dengan rajin yaitu mencegah berbagai macam penyakit seperti penyakit pencemaran diare, keracunan makanan, dan hepatitis, gangguan pernapasan seperti pneumonia dan flu, serta infeksi lainnya seperti infeksi saluran kencing, meningitis, dan lain-lain sebagainya. Dan manfaat selanjutnya, mencuci tangan yaitu membunuh kuman dan mikroorganisme berbahaya lainnya, memutuskan rantai penyebaran penyakit di masa pandemi, menghemat pengeluaran Anda karena dengan menjalani perilaku hidup sehat seperti rajin mencuci tangan, Anda tentunya akan mendapat manfaat berupa penghemat pengeluaran karena lebih jarang berobat ke rumah sakit dibanding dengan pengeluaran yang ekstra saat sedang sakit. Mencuci tangan hanya membutuhkan modal berupa kesadaran, sabun, dan air. Dan manfaat mencuci tangan yaitu mencegah resistensi antibiotik. Yang kedua, memakai masker. Di masa pandemi saat ini, menggunakan masker dalam pencegahan penularan COVID-19 sangatlah penting, di mana pemerintah juga mengeluarkan peraturan untuk setiap masyarakat wajib menggunakan masker dan memberi sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Manfaat lain memakai masker yaitu yang pertama, menjaga paru-paru terhindar dari polusi. Ketika sedang berada di luar ruangan, kamu bisa terpapar oleh polusi udara. Apalagi buat kamu yang tinggal di perkotaan yang penuh lalu lalang kendaraan yang menyebabkan polusi udara. Tahukah kamu polusi udara yang bertebaran di sekitar kamu sangat tidak baik bagi paru-paru kamu dan dapat menimbulkan berbagai masalah pernapasan seperti asma, iritasi rongga hidung, dan lain-lain sebagainya. Dengan menggunakan masker, kamu dapat terhindar dari polusi udara tersebut dan dapat menjaga kesehatan paru-paru serta menjaga udara yang terhirup tetap bersih.
Yang kedua, mencegah penularan penyakit. Manfaat penggunaan masker saat berpergian selanjutnya adalah mencegah penularan penyakit. Penggunaan masker saat berpergian atau berada di luar rumah dapat mencegah kamu dari penyakit penularan yang ditularkan melalui udara seperti penyakit atau virus yang sedang marak saat ini, yaitu COVID-19, di mana menurunkan pakar kesehatan penggunaan masker saat berada di luar rumah cukup efektif dalam mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Selain itu, penggunaan masker biasa menghindari kita dari penyakit seperti batuk, flu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mencegah wajah terpapar dari sinar matahari berlebihan. Ketika kamu menggunakan masker, otomatis bagian wajah kamu mulai dari hidung, mulut, pipi hingga dagu tertutup oleh masker. Dengan tertutupnya sebagian wajah kamu oleh masker dapat mencegah wajah kamu terpapar oleh sinar matahari yang berlebihan. Sinar matahari yang terpapar di wajah kamu secara berlebihan dapat menyebabkan wajah kamu menjadi kemerahan, kering, bahkan menimbulkan jerawat. Maka dari itu, penggunaan masker dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini yang mengharuskan kamu menggunakan masker saat berada di luar rumah. Penggunaan masker menjadi salah satu hal wajib yang dilakukan saat hendak berpergian ke luar rumah. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Pemerintah saat ini sudah dan terus melakukan upaya untuk memutuskan rantai penularan virus corona. Imbauan yang dilakukan pemerintah salah satunya menjaga jarak fisik, kerja dari rumah, belajar di rumah, hingga beribadah di rumah terus digaungkan. Himbauan tersebut berkaitan erat dengan sifat virus corona yang menular antar manusia dan penularan bisa terjadi melalui percikan. Itulah sebabnya diharapkan warga menjaga jarak fisik dengan sesama untuk meminimalkan risiko terkena percikan atau menyentuh benda yang sebelumnya terkena. Menjaga jarak termasuk salah satu upaya pencegahan penularan virus corona. Saat berpergian ke tempat umum, penting untuk menjaga jarak setidaknya 1,8 meter dari orang lain dan mengenakan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ada beberapa tips untuk melakukan jaga jarak yang efektif seperti berikut. Yang pertama, ketahui protokol setempat. Sebelum pergi, ketahui dan ikuti panduan dari otoritas kesehatan masyarakat setempat. Yang kedua, siapkan transport. Pertimbangan opsi jarak sosial untuk bepergian dengan aman saat menjalankan tugas atau pulang pergi ke dalam dari tempat kerja, baik berjalan kaki, bersepeda, menggunakan angkutan umum atau kaki. Yang ketiga, waspada di angkutan umum. Saat menggunakan angkutan umum, usahakan untuk menjaga jarak setidaknya 1,8 meter dari penumpang atau operator angkutan lain. Misalnya saat menunggu di terminal bus atau memilih tempat duduk di bus atau kereta. Saat menggunakan taksi, duduklah di kursi belakang sehingga Anda dapat tetap berada setidaknya 1,8 meter dari pengemudi. Yang keempat, hati-hati saat belanja. Jaga jarak 1,5 meter dari orang lain saat berbelanja dan dalam antrian. Jika memungkinkan, gunakan drive, penjemputan, tepi jalan atau layanan pengiriman untuk membatasi kontak tatap muka dengan orang lain. Jaga jarak fisik dengan penyediaan layanan pengiriman selama pertukaran dan pakai masker. Yang kelima, pertemuan langsung. Jika bertemu orang lain secara langsung, misalnya di pertemuan kecil di luar ruangan, pertemukan di halaman atau jalan masuk dengan sekelompok kecil teman atau anggota keluarga. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang tidak serumah. Yang keenam, kontak virtual. Pilih aktivitas sosial yang aman. Anda dapat tetap terhubung secara sosial dengan teman dan keluarga yang tidak tinggal di rumah dengan menelepon, menggunakan obrolan video, atau tetap terhubung melalui media sosial. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Dengan cara kita selalu menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan, kita bisa turut serta mengatasi pandemi karena semakin banyak dan sering kamu bertemu orang,
maka kemungkinan dapat terinfeksi virus corona dan dapat menimbulkan semakin tinggi yang terinfeksi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia 60 tahun atau lansia. Menghindari kerumunan sangat perlu karena kita tidak tahu siapa yang tertular di rumah yang membawa virus. Banyak sekali orang yang dalam tubuhnya ada virus tapi tidak ada keluhan sama sekali dan tidak tahu membedakan orang yang terinfeksi virus. Maka menghindari kerumunan saat masa pandemi ini sangat perlu. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Semakin banyak diri menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang penting atau mendesak, tetaplah berada di dalam rumah, karena meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama atau keadaan sehat. Dampak dan kebutuhan masa pandemi bagi kalangan pelajar. Yang pertama, dampak pandemi bagi kalangan pelajar. Sebagai upaya penghentian penyebaran virus corona, banyak negara yang menerapkan lockdown untuk menghentikan segala aktivitas keluar maupun yang akan masuk ke dalam negeri. Membatasi diri untuk tetap tinggal di rumah dalam jangka waktu lama tentu menimbulkan banyak sekali akibat. Tujuan dilakukannya lockdown ini yaitu untuk memutuskan mata rantai penyebab virus corona, namun hal ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama pada sektor perekonomian dan pendidikan di Indonesia. Berikut dampak negatif pandemi COVID-19 bagi mahasiswa. Yang pertama, ancaman putus sekolah. Anak berisiko putus sekolah karena lantaran terpaksa bekerja membantu perekonomian keluarga. Yang kedua, penularan capaian belajar. Dinas Pendidikan menemukan adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, tanpa sekolah anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. Dan yang keempat, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Yang kelima, anak berisiko kehilangan pembelajaran. Dan yang keenam, anak kurang bersosialisasi. Dampak positif pembelajaran jarak jauh atau pada masa pandemi. Yang pertama, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Yang kedua, metode belajar yang variatif. Yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Dan yang kelima, sebagai anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tidak ada yang mengganggu. Dampak pembelajaran daring bagi mahasiswa atau pelajar di masa pandemi. Pembelajaran daring pada saat pandemi ini memang dapat mendadarkan masyarakat akan potensi luar biasa internet yang belum dimanfaatkan sepenuhnya sebelum masa pandemi ini. Tetapi karena pandemi, masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya internet ini berbagai bidang termasuk dalam bidang bisnis dan pendidikan. Tanpa batas ruang waktu dan tempat kegiatan pendidikan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Namun, di balik kegunaan internet tersebut ada juga sisi negatifnya, yaitu pembelajaran jarak jauh, yaitu jaringan yang tidak memadai, mahasiswa kurang paham dengan materi pembelajaran, terlebih kepada kalangan pendidikan dari tingkat anak usia dini sampai sekolah dasar, di mana tingkat anak usia dini dan sekolah dasar tahap pembelajaran pengenalan huruf dan angka serta mendidik karakter moral dan mental. Mahasiswa kurang semangat mengikuti pembelajaran daring, keterbatasan fasilitas dan pembelajaran daring menyulitkan mahasiswa dan kuota internet mahal. Kebutuhan mahasiswa atau pendidik saat daring. Pada masa pandemi ini, banyak kalangan pendidik atau mahasiswa tidak mampu memenuhi peralatan yang digunakan pada saat daring. Tetapi karena masa pandemi ini, anjuran belajar harus dari rumah, sehingga peralatan seperti teknologi ini sangat membantu tenaga pendidik dan pelajar atau mahasiswa dalam proses pembelajaran daring, dalam melakukan interaksi tatap muka meski terpisah dengan jarak. Maka, pembelajaran dengan sistem daring
yang tidak bertatap muka langsung pada saat ini, peralatan proses mendukung kegiatan tersebut seperti yang pertama yaitu peralatan laptop. Pembelajaran daring di rumah model laptop yang simpel, tidak memakan banyak ruang dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, memudahkan pelajar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring di mana saja. Dan yang kedua, aplikasi video conference. Teknologi ini sangat membantu tenaga pendidik dan pelajar dalam proses pembelajaran daring dalam melakukan interaksi tatap muka meski terpisah dengan jarak. Banyak sekali aplikasi video conference yang bisa digunakan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran daring atau untuk video pembelajaran untuk menarik semangat pelajar. Dan yang ketiga yang dapat digunakan yaitu tablet. Teknologi tablet kini sudah setara dengan laptop. Tablet mempunyai performa yang mampu untuk mendukung kegiatan pembelajaran daring, di mana segala aplikasi yang kamu butuhkan bisa langsung diunduh di situs layanan tanpa harus berpindah-pindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Tablet memiliki koneksi internet sehingga pengguna bisa untuk mengurangi kebosanan atau menghibur pelajar setelah pembelajaran seharian. Yang keempat, handphone. Handphone dapat membantu untuk mendengar penjelasan guru dengan seksama hingga lebih konsentrasi dan fokus terhadap materi yang disampaikan, dan juga kegunaan handphone untuk belajar lebih mudah dibawa sehingga daring dapat dilakukan di mana saja, dan pengiriman tugas lebih mudah dan dapat dilakukan di mana saja kita berada. Yang kelima, layanan jaringan konektivitas. Layanan telekomunikasi menjadi hal penting dalam segala hal, termasuk dalam kegiatan pembelajaran daring. Selama masa pandemi COVID-19, seluruh kegiatan pembelajaran diganti melalui aplikasi pembelajaran online. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dibutuhkan sistem komunikasi dan jaringan telekomunikasi yang tidak menghambat proses kegiatan belajar dan mengajar. Jaringan komputer memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, pembagian sumber daya. Jaringan komputer bisa digunakan untuk membagi sumber daya. Contohnya, printer yang digunakan untuk mencetak berkas. Yang kedua, jaringan konektivitas memiliki tujuan yaitu sarana komunikasi. Jaringan komputer yang terhubung dengan internet dapat mempermudah manusia dalam menjalin komunikasi, contohnya lewat surat elektronik atau email. Yang ketiga, informasi. Jaringan komputer yang terhubung dengan internet juga bisa membantu manusia atau brainware dalam mendapatkan informasi, contohnya dengan web browsing. Dan manfaat jaringan, terlebih di musim pandemi COVID-19 ini. Jaringan komputer membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya ialah mempermudah pekerjaan suatu hal berkaitan dengan aktivitas pekerjaan atau sekolah, dan juga bisa dalam pelayanan berbisnis, terutama di masa pandemi atau lockdown. Kita bisa berbisnis dari rumah untuk membantu dalam perekonomian kita. Yang kedua, yang dapat dilakukan, mahasiswa dapat memanfaatkan sosial media untuk membuat gerakan bersama mahasiswa yang ada di Indonesia demi memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita harus dapat saling mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Mahasiswa dapat mengajak warga sekitar melalui media sosial atau mengajak warga negara melalui media sosial
untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dirumuskan pemerintah, dan juga mengajar atau membimbing masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan. Apabila mahasiswa tersebut melihat yang berkerumunan, kita harus mewaspadai atau memberi arahan kepada masyarakat yang berkerumunan tersebut. Kemudian mahasiswa atau pelajar dapat melakukan penggalangan donasi yang ditunjukkan kepada warga yang membutuhkan di masa pandemi ini. Dan yang ketiga, mahasiswa atau pelajar dapat melakukan gerakan sosial dengan menjaga Satgas COVID-19. Mahasiswa bisa menjadi relawan penyaluran bantuan pada masa pandemi COVID, logistik berupa makanan bergizi, pemberian vitamin, masker, dan lain sebagainya. Peranan dan fungsi mahasiswa atau pelajar dalam masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, langkah awal yang harus dilakukan atau pelajar yaitu menjadi warga negara yang kreatif dan pemimpin, di mana mahasiswa harus patuh terhadap peraturan pemerintah dan harus bisa sebagai contoh dalam masyarakat dan lingkungan dalam pencegahan penyebaran virus yang harus dimulai dari diri sendiri, yang di keluarga, kemudian di lingkungan sekitar. Kemudian sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus mencontohkan hal-hal yang baik, yakni berdiam di rumah, mematuhi protokol kesehatan, dan keluar rumah hanya ada kepentingan yang mendesak atau keluar pada saat kebutuhan yang penting. Berikut adalah beberapa makanan dan minuman yang harus disarankan dikonsumsi selama pandemi atau selama lockdown atau berada di dalam rumah, yaitu pertama yang kita dapat konsumsi sayuran dan buah. Sayuran dan buah mengandung berbagai vitamin, mineral, dan serat. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam mengkonsumsi buah dan sayuran bervariasi atau memiliki kandungan yang berbeda-beda. Selain sayur dan buah, konsumsilah kacang-kacangan, umbi-umbian, gandum, utuh, dan lain-lain. Yang kedua, air mineral. Untuk memenuhi cairan pada tubuh, manusia disarankan untuk minum air setidaknya 6 gelas sampai 8 gelas per hari. Cairan juga penting untuk menjaga imunitas tubuh. Tetapi usahakan untuk tidak mengkonsumsi minuman lainnya yang banyak mengandung gula seperti soda, minuman kemasan lainnya. Yang ketiga, protein. Suplemen dalam multivitamin juga dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi manusia. Beberapa suplemen yang mampu menjaga imunitas pada tubuh kita yaitu antara lain seperti vitamin C, kunyit, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan asupan vitamin C secara alami, tambahkan beberapa makanan kaya vitamin C dalam menu sehari-hari. Bahan makanan peningkat daya tahan tubuh yang mengandung vitamin C antara lain seperti buah jeruk, buah kiwi, brokoli, stroberi, dan lain-lain sebagainya. Makanan kaya vitamin E juga bisa meningkatkan daya tubuh berikut. Kelompok makanan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh yang mengandung vitamin E alami diantaranya yaitu minyak biji-biji gandum, kacang almond, biji bunga matahari, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Dampak perekonomian masyarakat di masa pandemi.
Pandemi COVID tidaklah hanya berdampak pada kesehatan masyarakat saja, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Menurutnya, berbagai aktivitas masyarakat pada pandemi saat ini sangat berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin, dan juga tingkat kriminal semakin melonjak dan pengangguran semakin banyak karena keterbatasan kegiatan dan dampak perekonomian pada sektor pendidikan. Juga cukup terkenal dampak yang cukup fatal di mana kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dalam jarak jauh. Akan tetapi, dari kebijakan ini juga banyak pihak yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran melalui jarak jauh atau yang dikenal dengan sebutan daring. Bukan hanya kesiapan yang masih perlu dibenahi dari pembelajaran jarak jauh ini, banyak kalangan yang ternyata tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh karena keterbatasan kemampuan masyarakat. Banyak di antaranya yang tidak memiliki perangkat yang menunjang pembelajaran jarak jauh. Kehilangan penghasilan masyarakat atau penurunan penghasilan masyarakat menimbulkan ketidakstabilan situasi ekonomi masyarakat atau keluarga dan dapat berujung pada kemiskinan. Suasana pandemi COVID-19 ini telah mengembalikan kesadaran akan pentingnya pendidikan keluarga. Pada masa pandemi COVID-19 ini, ekonomi masyarakat atau keluarga terganggu sementara pendidikan anak tetap harus belajar dari rumah yang membutuhkan laptop, HP, pulsa, kuota internet, dan sebagainya. Karena ekonomi masyarakat semakin menurun, keterbatasan aktivitas sehingga sulit untuk memenuhi biaya pendidikan. Dampak lain pada perekonomian masyarakat pada musim pandemi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Dan yang kedua, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Dan yang keempat, kunjungan pariwisata mancanegara di Indonesia menurun. Dan yang keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Dan yang kelima, impor barang menjadi terhambat. Dan dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian nasional. Pandemi COVID-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk pada pandemi di Indonesia. Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, dampak yang pertama menurunnya adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Ekonomi itu akan naik apabila daya serap atau daya belinya tingkat pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Karena regulasi daya beli itu memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian negara, yaitu dikatakannya adalah bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Dan dampak selanjutnya yakni pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibatnya dampak tersebut pemerintah telah melakukan tindakan cepat program vaksinasi, ada program pemulihan ekonomi nasional, BLT, bantuan modal usaha, UKM atau UMKM. Ini harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Selain itu, untuk mengatasi pandemi ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dalam perekonomian melalui pemanfaatan teknologi, lalu penguatan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan,
serta pengembangan pasar modal domestik. Selanjutnya, penerapan agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi. Untuk mengatasi itu, pemerintah harus menggandeng swasta untuk pendidikan, disertai bimbingan kepada para pelaku usaha tentang UMKM atau UKM agar bisa bersaing dengan menciptakan pasar domestik yang produktif dan kemudian produknya dijual dengan memanfaatkan digitalisasi. Demikianlah pemaparan saya. Tetap menjaga protokol kesehatan dan aturan pemerintah, yaitu protokol kesehatan yang harus kita patuhi, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Demikianlah pemaparan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.